Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Saputri, mahasiswi Universitas Terbuka Pekanbaru, Prodi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat, Bapak Muhammad Ramdan Firmansyah, SE MSI, mohon izin untuk membuat tugas 1 mata kuliah logika. Soal yang pertama, pada hakikatnya term itu dibagi menjadi banyak jenis. Jelaskan 3 macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Dalam logika dan filsafat, istilah term menunjuk pada kata atau frasa yang digunakan untuk menggambarkan konsep, objek, atau ide. Saya akan menjelaskan 3 jenis term beserta contohnya. Yang pertama itu adalah term singular, artinya istilah tunggal. Istilah yang merujuk pada satu objek atau identitas tertentu. Contohnya, Soekarno merujuk pada orang tertentu yaitu Presiden pertama Indonesia. Kemudian ada juga term universal, yaitu istilah umum yang merujuk pada kelas atau kategori objek atau konsep. Contohnya manusia, merujuk pada semua manusia di dunia. Kemudian buku, merujuk pada semua jenis buku. Yang ketiga itu adalah term kolektif, yaitu istilah yang merujuk pada kumpulan objek atau entitas yang dianggap sebagai kesatuan. Nah, contohnya keluarga, merujuk pada sekelompok orang yang terikat darah atau pernikahan. Dengan memahami jenis-jenis terms, kita bisa lebih efektif menggunakan bahasa atau berpikir secara logis dan sistematis. Hal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar kita terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir ini adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Contohnya, ad hominem, yaitu serangan terhadap karakter atau kepribadian seseorang dengan menyerang argumen mereka. Contohnya, kamu tidak bisa mempercayai pendapatnya karena dia memiliki rekam jejak yang buruk. Yang kedua, strawman, artinya kesalahan dengan mengubah atau melebih-lebihkan argumen lawan untuk membuatnya menjadi lemah dan mudah diserang. Contohnya, jadi kamu ingin membiarkan semua orang melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Nah, itu termasuk contoh dari melebih-lebihkan. Yang ketiga itu ada false dichotomy, yaitu kesalahan dengan menyajikan hanya 2 pilihan. Padahal ada pilihan lain yang mungkin bisa kita pilih, tapi hanya disajikan 2 pilihan. Contohnya, kamu harus memilih antara mendukung pemerintah ataupun mendukung rakyat. Yang keempat itu ada appeal to authority, yaitu kesalahan dengan mengandalkan pendapat atau otoritas seseorang tanpa mempertimbangkan validitas argumen mereka. Contohnya, dokter terkenal ini mengatakan bahwa vaksin tidak aman, jadi kita tidak perlu vaksin. Ada yang kelima, bandwagon fallacy, yaitu kesalahan dengan menganggap sesuatu benar karena banyak orang percaya atau melakukannya. Contohnya seperti semua orang menggunakan produk ini, jadi pasti produk ini bagus. Nah, untuk menghindari logical fallacy atau sesat pikir ini, kita dapat melakukan pertama, itu berpikir kritis. Jadi, evaluasi argumen dengan hati-hati dan mempertimbangkan bukti yang ada. Ajukan pertanyaan untuk memperjelas argumen dan memahami posisi lawan. Dan hindari emosi. Jangan biarkan emosi mempengaruhi penilaian kita terhadap sesuatu. Mencari bukti yang konkret dan dapat dipercaya untuk mendukung argumen kita. Terakhir, jangan mengandalkan otoritas. Dengan memahami dan menghindari logika fallacy, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir yang kritis dan membuat keputusan yang lebih tepat. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas 1 ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.